Oke, kembali lagi di podcastnya Mbak Nasir. Gimana Mbak Nasir kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Oke. Kita masih membicarakan tentang asmara lagi sama Mbak Nasir. Karena kita semoga video ini merupakan sebuah ikhtiar kecil lah sebagai edukasi tentang asmara gitu Mbak. Oke. Ini pertanyaan ini datang dari anak muda Mbak yang baru putus. Dia membicarakan tentang mantannya. Jadi ceritanya si klien ini dia masih sayang sama mantannya. Namun bagaimana cara agar mantannya mau diajak balikan Mbak? Ceritanya dia ini gengsi jika ditolak mantannya karena yang mutusin dia sendiri gitu. Dia mau mengajak balikan lagi tapi harus mau itu mantannya, karena kalau enggak dia gengsi banget gitu kan. Gimana ini solusinya Mbak Nasir? Masih ada ya seperti itu? Iya. Katanya cinta enggak mandang gengsi ya Mbak ya? Iya. Enggak ada kayak gitu. Ya. Kalau dari ini ya, kan ada entah itu cewek atau cowok ya, memutusin pacarnya terus kemudian pingin balikan lagi. Yaitu sudah bagus lah, bagusnya maksudnya seperti ini. Setidaknya dia dengan pernah memutuskan, dia tahu bahwa mungkin dia itu sudah melakukan satu kesalahan yang mana seharusnya tidak dilakukan, yaitu dengan memutuskan. Nah, dari kejadian itu tentunya dia sudah mempunyai pembelajaran tertentu untuk dirinya kepada sang mantan. Nah, harapannya biasanya itu harapannya kalau ada orang ingin balik sama mantan itu dia seutuhnya atau sepenuhnya ingin menjadi pasangan bagi kekasihnya yang lebih baik. Oke. Gitu. Jadi yang perlu mendapatkan himbauan juga ya bagi sang mantan tentunya, karena mantan yang mau menerima kekasihnya lagi tentunya dia mempunyai sudah mempunyai jarak atau defense tertentu. Nah, sebenarnya seharusnya sang mantan ini perlu membuka lebar-lebar dan mau menerima dengan dengan niat baik dan sepenuh hati juga, karena saya yakin dengan orang yang sudah pernah melakukan kesalahan, pernah mutusin misal, itu akan menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Jadi ketika sang mantan sudah mau menerima, jadi dua-duanya komitmen membangun hubungan yang lebih baik lagi dari yang sudah, mesti yang kemarin kan seperti itu. Kalau ini dari dia, dari yang klien ini juga harus menghilangkan gengsinya gitu mungkin ya Mbak ya? Karena kan dia takut ditolak gitu. Gimana mau memberikan pengertian ke mantan kalau dia nggak mencoba sendiri? Ya kalau dipikir-pikir seperti itu kan seharusnya kan lebih enggan ketika mutusin daripada ngajakin gitu loh. Mutusin kan suatu hal yang nggak baik kan begitu. Kenapa dulu berani mutusin, sekarang kok nggak berani kan mengajak yang baik, gitu loh, daripada ngajakin yang nggak baik kan, kan beda. Dia berani mutusin, kenapa nggak berani ngajak? Kan gitu, seharusnya kan gitu. Kalau niatnya kan baik, seharusnya kan dia harus berani gitu loh. Gitu ya. Nah, itu kan yang jarang sekali orang yang bisa punya pikiran seperti itu. Ya memang yang keluar adalah gengsi. Kemudian kalau kita bahas, mungkin kan dia kurang yakin dengan dirinya ini Mbak ya. Dia butuh ya namanya sarana pengasihan tadi. Ada nggak Mbak sarana pengasihan yang cocok dalam kasus yang seperti ini? Yang
cocok menurut saya ya puter giling ya. Puter giling. Puter giling itu bisa karena sifat cara kerjanya itu adalah dari dalam secara halus. Ya. Jadi dengan dikombinasikan dengan tunjangan dia itu mau berusaha dari diri sendiri, ya. Yaitu dengan apa ya, mungkin cara mengusahakannya itu entah kalau dulu ketika berhubungan itu mempunyai trik-trik tertentu supaya si pasangan ini itu menjadi tertarik atau gimana lah, lakukan lebih yang lebih lagi kan, itu kan bisa. Diimbangi dengan juga menggunakan puter giling. Jadi itu ya solusinya puter giling gitu. Ya kalau semisal merasa membutuhkan sarana pengasihan bisa menggunakan puter giling. Ini bisa diritualkan sama Mbak Nasir, nanti dibantu sama Mbak Nasir. Tapi kalau semisal merasa dia udah menghilangkan rasa gengsi dan merasa bahwa dia yakin kalau mantannya itu mau diajak balikan, ya cukup konsultasi aja gitu kan Mbak Nasir. Ada tambahan lagi Mbak terkait kasus ini? Ini kembali lagi masalah gengsi tadi. Jadi kalau menyikapi sesuatu hal yang perlu dibereskan atau suatu permasalahan yang dibereskan, itu saran saya ya jangan mengutamakan sebuah gengsi. Jadi utamakan niat utama terlebih dahulu, yang baik tentunya ya kan. Contohnya seperti tadi kan ada niatan baik, yaitu ingin menjalin hubungan lagi, ingin membangun asmara yang lebih baik lagi. Nah itu kan seharusnya dijadikan patokan utama. Jadi jangan terus kemudian ada bisikan-bisikan nanti kalau dia mau gimana. Nah, itu kan masuknya ke gengsi gitu. Nah, mungkin juga karena ini ya Mbah ya, karena dia nggak ada yakin mengajak balikan karena gengsi. Selain gengsi nih, melihat respon mantannya mungkin yang nggak lagi hangat ketika disapa atau mungkin kayak gitu ya Mbak ya. Karena orang itu semakin gak yakin karena juga mengetahui responnya mantan ini kayaknya mungkin. Ya jadi kalau itu kan dari dirinya sendiri harus lebih lebih paham diri sendiri supaya dia tambah yakin ketika ingin mendapatkan mantannya lagi. Seperti apa kan sebenarnya dia yang lebih tahu tentang mantannya seperti apa, caranya gimana gitu. Oke, mungkin cukup itu dulu Mbah pembahasan kami. Dan semoga terjawab bagi yang tanya tadi. Dan semoga juga jawabannya Mbak Nasir bisa menjadi solusi baik untuk hubungan yang tadi yang bertanya. Dan terima kasih buat Mbak Nasir waktunya. Kita akan kembali ke podcast selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Oke, terima kasih.